Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan melanjutkan kisah petualangan gaib di hutan Cicurahem, Lebak, Banten. Ini adalah part kedua. Tapi, sebelum lanjut ke cerita, saya, Sigit Nurwanto, tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara Indonesia, negara kita tercinta, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih, dan kita langsung ke cerita. Saat makhluk mengerikan melesat menghampiri Iman, Iman pun melesat menghampiri makhluk itu sambil berteriak, "Mampus kau makhluk laknat!" Tangan kanan Iman yang berkobar api yang membara menghantam dada makhluk mengerikan itu. Terdengar suara dentuman keras. Dan suara teriakan yang memecah belah kesunyian hutan itu. Panas! Makhluk itu terpental hingga beberapa meter. Dadan pun terlepas dari genggaman makhluk mengerikan itu. Dengan sigap, Iman menangkap tubuh Dadan. Tetapi, dia tetap fokus terhadap makhluk mengerikan itu. Terlihat makhluk mengerikan itu meringis kesakitan. Iman berkata, "Ayo, maju kau, makhluk laknat, aku sudah siap menghadapimu." Makhluk itu meringis sambil mengerang dan memegang dadanya. Awas aku berbalas kau, sementara aku mengalah. Ucap makhluk mengerikan itu. Dengan sekedip mata, makhluk itu lalu hilang. Dadan yang bengong tampak heran dan kaget memperhatikan Iman. Sambil mengusap-ngusap matanya, Iman, apa itu? tanya Dadan. Iman menjawab, "Iya, emang kenapa?" Wah, kau sakti sekali, sampai tanganmu bisa mengeluarkan api. "Udah, lu diem aja, gak usah banyak nanya." Ngomong-ngomong, kita di mana ini, Man? Saut Dadan. "Kita di dunia lain, di alam gaib. Kan udah gua bilang, alam gaib itu ada. Ini bukti Allah terhadap lo yang tidak percaya dengan alam gaib. Allah telah kontan membuktikannya." Dadan sedikit melamun dan berkata, Aku percaya sekarang. Seandainya aku bisa pulang, aku berjanji akan rajin sholat. "Bener lu ya, Dan?" saut Iman. Iya, "Gua catat omongan lu. Awas lu kalau bohong," timpal Iman. "Udah, sekarang kita harus selamatkan Andi dan Jepri. Kita harus lawan makhluk mengerikan itu. Kalau perlu, kita obrak-abrik istana mereka. Karena kesalahan mereka telah membawa teman kita. Kita harus pulang berempat. Tanpa mereka, kita tidak pulang." Dadan berkata, gimana caranya? Apa kita mampu, Man? saut Dadan, "Gua kasih tahu. Bisa ayat kursi nggak?" Dadan menjawab, Gua kagak bisa. "Terus surat pendek? Bisa nggak?" Boro-boro surat pendek. Gua cuma bisa bismillah doang. "Astaga, Dan. Emang lu selama ini kagak pernah belajar ngaji apa?" Belajar dulu. Tapi ikro doang. "Kebangetan lu, Dan. Giliran main game online tiap hari." Itu mah hiburan. saut Dadan.
Hiburan sih hiburan, tapi ingat juga kewajiban. Parah lu. Iya, maaf Man. Jadi bagaimana sekarang? Kata Dadan. Kita harus menyelamatkan Andi dan Jeffrey. Tapi gimana? Apa kita mampu? Kata Dadan. Kita pasti mampu dan bisa. Udah, lu baca aja bismillah. Dengan keyakinan yang teguh, kita ambil kembali teman kita. Ingat, sepotong ayat Allah apabila dibacakan dengan keikhlasan hati dan ketulusan akan didengar olehnya. Kau harus yakin dan percaya. Ini buktinya. Tanganku bisa mengeluarkan api. Ini adalah bentuk kekuasaannya. Tidak ada yang tak mungkin apabila Allah berkehendak. Dadan terdiam dan menarik napas panjang sambil dia membaca bismillah. Setelah beres membaca bismillah, hati Dadan merasa sejuk, tenang, nyaman, dan semangat dia pun berkobar. Dia berbicara di dalam hatinya. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Aku sadar selama ini aku jauh darimu. Berikan aku kekuatan dan keimanan yang teguh. Amin. Tiba-tiba angin berhembus meniup tubuh Dadan. Dadan merasa ringan, merasa percaya diri, dan merasa siap bertempur menyelamatkan Andi dan Jeffrey. Ayo Man, gue siap mengambil kembali teman kita. Semoga teman kita masih bisa kita selamatkan. Nah, begitu dong, kata Iman. Tapi Man, Saut Dadan. kita cari kemana mereka? Kita istirahat dulu aja sambil cari petunjuk. Mereka akhirnya beristirahat di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba, Dadan melihat sosok hantu yang kepalanya hancur dan mengerikan, melintas dan diikuti banyak hantu lainnya dengan kondisi mengenaskan. Tiba-tiba, saat Iman dan Dadan terfokus terhadap para hantu yang lewat, mereka tersungkur jatuh ke tanah. Mereka merasa ada dorongan yang keras hingga membuat mereka tersungkur. Iman dan Dadan pun berteriak. Dasar sialan, siapa yang mendorong gua? Saat Dadan dan Iman terbangun, suasana menjadi berubah. Tempat itu diselimuti kabut yang sangat tebal. Iman berkata kepada Dadan dengan berbisik, "Siap-siap, Dan. Kita akan kedatangan tamu. Jangan lupa baca doa sebisa mungkin dan dengan keyakinan yang kuat." Dadan mengangguk. Saat mereka selesai membaca doa, mereka kaget karena kabut tebal yang tadi tiba-tiba datang menghilang perlahan dan menjadi seperti biasanya. Namun, kini mereka telah berpindah tempat. Yang tadinya di hutan, kini mereka menjadi di pinggir jalan. Pada saat itu, mereka melihat sebuah mobil box melintas di depan mereka. Dadan mencoba berteriak, memanggil-manggil, dan mengejar mobil tersebut. Namun, sopir tersebut seakan acuh dan tak mendengar teriakan Dadan. Iman pun menarik Dadan dan berkata, "Udah, percuma lu berteriak." Emang kenapa? Kata Dadan. "Udah, lu diem aja dan lihat mobil box tersebut." Pandangan Dadan terfokus kembali dengan mobil box yang tiba-tiba berhenti. Pintu mobil terbuka dan turunlah lelaki bertopeng seperti ninja. Disusul dengan temannya, mereka tampak tak banyak kata dan mereka langsung membuka box mobil tersebut. Dilihat dengan jelas, mereka mengeluarkan beberapa karung yang terbungkus. Sekilas terlihat ada ceceran darah dalam karung-karung itu. Entah apa isinya dalam karung itu. Hati Iman dan Dadan penasaran. Mereka ingin tahu apa sebenarnya isi dalam karung itu. Tapi mereka menunggu mobil box itu pergi. Terlihat salah seorang dari mereka
menelpon dan berkata, "Siap, perintah sudah dilaksanakan." entah apa percakapan dalam telepon tersebut. Yang jelas, sopir yang berpakaian seperti ninja itu mengangguk-angguk dan mereka langsung masuk ke dalam mobil dan mobil pun langsung pergi. Iman dan Dadan yang dari tadi penasaran dengan apa isi dalam karung itu, tanpa dikomando, mereka berdua langsung menuju karung tersebut. Tanpa basa-basi, mereka langsung membuka isi karung tersebut. Dan betapa terkejutnya setelah mereka melihat isi dalam karung tersebut. Ternyata isinya adalah mayat manusia. Mereka sontak ketakutan karena semuanya terlihat seperti mayat yang baru meninggal. Bisa dilihat dari tetesan darah yang segar. Dadan pun memperhatikan mayat tersebut. Dan dia mencoba berbicara kepada Iman dengan nada agak ketakutan. "Man, lihat, semua mayatnya kok ada tatonya?" Iman berkata, "Ini korban Petrus sepertinya." Saat mereka berdua terdiam, tiba-tiba kabut tebal datang lagi, menyelimuti mereka. Andi dan Dadan kembali membaca doa. Seperti tadi, kabut tebal menghilang dengan perlahan, dan mereka kembali ke tempat semula. Iman melanjutkan perkataannya, "Jangan heran Dan, sepertinya Allah kontan membayar kesompralan lu tadi, makanya dibuktikan akan keberadaan dunia lain." Sedikit gua cerita ya Dan. Yang gua tahu, hutan Cicurahem dari dulu terkenal hutan tempat pembuangan mayat tanpa nama. Waktu zaman Petrus, di sini banyak sekali penemuan mayat tanpa identitas. Mungkin mereka masih gentayangan arwahnya, karena mereka mati tidak wajar dan tidak dikuburkan secara layak. "Oh, saudara. Dadan, ia mengangguk-angguk seraya ia mengerti. Berarti hutan Cicurahem ini hutan tua ya?" "Iya," jawab Iman. "Apa kita Jadi tanya mereka, "Saudara, Dadan?" "Ya jadilah. Lu tunggu di sini ya," kata Iman. Gua mau nanya ke mereka. Iman pun beranjak pergi dari samping Dadan untuk menghampiri para hantu yang lewat tadi. "Maaf ya Khorin, mau tanya." Para hantu berhenti. kenapa anak muda?" Saut hantu yang mukanya hancur berantakan. Dadan pun menyusul menghampiri Iman. "Kenapa Dan?" "Enggak." "Gua agak gimana gitu di sana." Ternyata Dadan melihat hantu wanita di atas pohon yang lidahnya menjulur panjang. Iman hanya tersenyum, soalnya Iman juga tahu, tapi dia diam saja. Saat Iman akan melanjutkan pertanyaannya, Dadan menyela dan bicara duluan. "Maaf, Pak. Om hantu. Jangan tersinggung ya. Mohon Om hantu, wajahnya dibenarin dulu. Biar saya fokus untuk bertanya. Karena dengan wujud seperti ini, kayak gimana gitu." Iman hanya tersenyum. Tersenyum kecil. Akhirnya, hantu itu pun berubah ke wujud seperti manusia. Hantu tersebut berkata, "Silahkan. Apa yang mau ditanyakan anak muda?" "Nah, kalau kayak gini berasa nyaman saya bertanya, Pak. Om hantu." hantu tersebut kembali berbicara dengan suara datar. "Silahkan, apa yang akan kalian tanyakan?" Anda tahu nggak, makhluk tinggi besar bertaring berbulu hitam dan matanya merahnya. Sebelum selesai Iman dan Dadan bertanya, hantu itu langsung berkata, "Jarian, setan jarian." dengan wajah ketakutan, dan hantu itu pun menghilang. "Oh, itu namanya setan jarian. Kalau istilah Sunda, jurig jarian. Sudah kuduga. Mungkin dialah pemimpinnya. Kita harus kalahkan dia. Tapi, kemana ya mencari Japri dan Andi?" Saat termenung, Iman mendengar suara, "Jalan lurus saja ke arah utara. Di sana, kalian nanti akan melihat pohon beringin besar. Disitulah gerbang masuknya ke tempat para istana demi berkumpul.
dan temanmu ada di sana. Tapi ingat, hati-hatilah. Kalian harus kalahkan dulu penjaganya, yaitu setan Riliwa. Baru kalian bisa masuk. Lagi-lagi suara Ki Buyut Basuni yang menuntun Iman. Terima kasih atas petunjuknya. Dadan bertanya. Kamu kenal dengan suara tadi, Man? Iman menjawab, udah ikutin aja gua. Lu fokusin aja berdoa, biar kita bisa bawa kembali Andi dan Jepri. Dadan pun terdiam dan mengikuti langkah Iman. Terima kasih, ini adalah cerita part 2. Tunggu lagi kisah kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.